mulai sambil menunggu yang lain. Baik, Ibu dan Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Wa qabla al-istimrar min hadha dars awaddu an akhuz al-muwafaqa qablahu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai melanjutkan, saya mohon kesepakatan dulu apakah akan kita mulai atau kita akan tunggu dulu sejenak. Karena partisipasinya pesertanya baru 7 orang, 6 orang, 7 sama saya gitu. Kalau memang kita mulai, kalau memang kita harus menunggu, kita tunggu agak 5-10 menit ke depan. Mana Bapak Ibu? Tunggu agak ya Ustadz ya, karena 7 orang baru Ustadz. Iya itulah. Ya kalau gitu kita tunggu dulu Bapak Ibu ya, biar sampai agak banyak, agak 15 orang itu udah agak iya, lumayan Ustaz. itu. Ibu ya mohon maaf Bu, ya. Ya. Saya apakan dulu videonya. Ya, oke. Saya tutup dulu, ya. Ya, oke. Ada tensimeter ada enggak?
Ya.
Baik Bapak, Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, kelihatannya ini sudah hampir jam 11, jam 10.56 tepatnya. Saya khawatir kalau kita sambil tunggu-tunggu ini, pesertanya paling-paling hanya 1-2 yang nambah. Akhirnya kita kehilangan waktu sampai jam 12. Gimana baiknya, apakah kita mulai atau gimana dengan jumlah yang 10 orang ini? Ya, maaf Ustadz, kita juga terlambat. Nggak apa-apa. Ini banyak, Ustadz, ada beberapa partisipan itu minta izin. Iya. Karena ada lagi kebetulan di Fakultas Kedokteran ada seminar juga, ada webinar juga. Oh, iya. Ya, jadi terbagi-bagi ya Bu ya. Iya Ustadz, silakan terbagi. Ustadz, mulai aja Ustadz. Baik, ya, nabda hadzal liqa bi basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan baca basmalah. Baik, materi kita yang kemarin itu saya review dulu sejenak agar menyegarkan ingatan kita terhadap materi yang sebelumnya. Supaya tidak ngambang, saya tampilkan juga di layar supaya mudah kita mengikutinya, nampak tulisannya kan gitu. Kemarin itu kita sudah membicarakan tentang isim, ya, tentang kata benda yang pembagiannya ada kemarin 2, ada kata benda ditinjau dari segi apa? Dari segi umum atau khususnya, ada yang nakiroh umum, ada yang ma'rifat alias khusus gitu ya. Kemudian ditinjau pula dari segi kuantitasnya. Dari segi kuantitasnya ada isim itu dibagi kepada 3, ada ismul mufrad, ada ismul musanna, dan ada jam'ul muzakkar dan jam'ul muannas. Nah, saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu ya tentang isim yang dibagi kepada 3 yang ditinjau dari segi kuantitasnya. Ada yang namanya ismul mufrad. Ismu artinya kata benda, al-mufrad artinya jumlahnya 1. Jadi ismul mufrad adalah kata benda yang jumlahnya 1 atau singular dalam bahasa Inggrisnya. Nah, contohnya ini ada rojulun. Nah, mar'atun wanita, kalau rojulun laki-laki, kalau ya mar'atun atau imro'atun itu perempuan ya. Nah, itu kalau jumlahnya 1, kita tidak perlu mengatakan rojulun wahid, seorang laki-laki, imro'atun wahidah, nggak perlu. Jadi dari segi lafalnya saja dia sudah menunjukkan jumlahnya 1. Kemudian yang kedua pembagiannya ada yang disebut dengan al-musanna. Musanna ini dual, ya, 2 jumlahnya. Nah, di Arab kalau belum 3 itu belum banyak, belum jamak namanya. Masih ada namanya musanna. Nah, musanna ini ya ada 2 bentuknya polanya. Yang pertama dengan berakhiran alif dan nun, dan yang kedua ada yang berakhiran ya dan nun. Nah, saya tidak mau memperpanjang terlalu panjang-panjang, saya ambilkan saja dulu yang berakhiran alif dan nun. Nah, cara membuat ataupun merubah suatu kata benda yang mufrad menjadi musanna, menjadi dual adalah ya, pertama kita buangkan dulu baris pada huruf yang terakhir. Rojulun, buang dulu, rojul gitu ya. Baru kemudian tambahkan alif dan nun di ujungnya. Ya, tambahkan alif dan nun ini. Alif dan nun. Nah, ani. Jadi kemudian lam yang tadi yang mati itu dibaris dengan baris fathah di atas. Jadi rojulani. Ya. Jadi rojulun dibuang dulu baris huruf akhirnya, baru kemudian ditambahkan alif dan nun di ujungnya, ani bacaannya. Kemudian lamnya dibaris patahkan. Jadi rojulun, rojulani. Nah, musanna ini bisa dalam bentuk nakiroh tanpa ada alif lamnya, ya, umum. Bisa juga dalam bentuk ma'rifat ataupun yang khusus begini dengan alif lam. Hanya saja bedanya ya, di mufrad rojulun ada tanwinnya, kalau ada alif lamnya tidak ada tanwinnya. Nah, akan tetapi dalam bentuk musanna dual ya, tidak ada bedanya rojulani dengan ar-rojulani. Tidak serta-merta ketika musanna ini menjadi tanwin rojulanin, tidak, tapi tetap rojulani. Dan juga yang memiliki alif dan lam juga ar-rojulani. Jadi sama akhirnya, tidak
seperti ketika dia mufrad. Nah, itu yang untuk perempuan laki-laki. Nah, untuk yang perempuan imro'atun umpamanya, ya, perempuan. Nah, maka ketika kita ingin mencoba untuk merubahnya menjadi musanna dua, ya, ini imro'atun, maka sama seperti yang tadi, barisnya kita buang dulu, ya, buang dulu barisnya yang terakhir. Kemudian huruf ta yang bulat ini namanya ta marbutoh. Yang bulat ini namanya ta marbutoh. Nah, ta marbutoh ini kita konversi ataupun kita robah dengan ta yang biasa, ta maftuha. Kalau marbutoh artinya tersimpul, terikat begitu, ya. Nah, yang ini setelah kita buat musanna, maka huruf ta-nya kita buat menjadi huruf ta yang biasa, ya, maftuha. Kemudian baru tambahkan alif dan nun. Jadi imro'atun ketika kita jadikan bentuk musanna, maka lafalnya bentuknya menjadi imro'atani, ya, imro'atani. Dan ketika kita gunakan dengan alif lam, al imro'atu menjadi al imro'atani. Nah, ini berarti dua orang. Kemudian nah, ini dalam kalimatnya, ya, zahabar rojulani ilal masjid. Nah, kalau kita mau buat bentuk musannanya, zahabar rojulani ilal masjid. Kalau dua orang yang pergi ke masjid, zahaba artinya masjid, ya. Kalau satu orang, zahabar rojulu, telah pergi orang tersebut, ya, orang itu, laki-laki itu telah pergi ke masjid, ya, kita gunakan ar-rojulu, zahaba ar-rojulu ila al masjid kalau satu orang. Kalau dua orang, zahabar rojulani ilal masjid, ya. Itu contoh dalam kalimat, ya. Nah, ini yang tadi dalam bentuk apa, ya, dalam bentuk ya dan nun. Kita tinggal mengganti huruf ya-nya, huruf alifnya dengan ya. Tadi rojulani, sekarang rojulaini. Saya kira itu mudah, ya, nggak apa ya. Penting prinsip pertamanya sudah kita tahu. Nah, bentuk jamak. Nah, ini jamak. Jamak ada yang beraturan dan ada yang tidak beraturan. Nah, ini jamak ini, ya. Jadi jamak dalam bahasa Arab itu kalau ditinjau dari segi jumlahnya ada 3, tapi kalau digolongkan, dia dikelompokkan sebenarnya ada 2. Ada yang beraturan, ada yang tidak beraturan. Nah, jamak yang beraturan itu ada yang untuk laki-laki dan ada yang untuk perempuan, 2, ya. Yaitu untuk jamak muzakkar salim untuk laki-laki namanya, ya. Jamak muzakkar salim namanya untuk laki-laki. Nah, itu caranya, ya. Biasanya yang dijamakkan seperti itu adalah yang laki-laki juga, singular ataupun mufrad muzakkar. Mufrad muzakkar artinya singular, yang perempuan, yang laki-laki, muslim, ya. Nah, ini muslimun menjadi muslimuna, tambahkan waw dan nun di ujungnya. Kemudian huruf mim yang tadinya, ya, double seperti ini, dhammah, ya, dibuat satu saja, muslimuna. Ini double, ya, apanya, tanwinnya, ya. Ini dibuat satu saja, muslimuna. Al muslimu, al muslimuna, sama, ya. Nah, ini jadi ini yang untuk laki-laki. Nah, masalahnya adalah tidak semua yang laki-laki yang ataupun yang jantan itu harus dijamakkan kepada jamak muzakkar salim, ya. Jadi ada ketentuan-ketentuannya, ada yang perlu kita ingat juga. Nah, bagaimana orang Arab itu menjamakkan yang suatu lafal itu kepada jamak muzakkar salim. Kemudian jamak muannats salim, ya, jamak muannats salim. Yang jamak yang beraturan kedua, ya, adalah jamak muannats salim, itu jamak yang untuk wanita. Nah, muslimatun. Nih, tadi muslimun laki-laki, muslimatun untuk yang perempuan. Nah, ini juga hampir-hampir sama. Kalau sana tadi di atas tambahkan waw dan nun, ya, di sini tambahkan alif dan ta di ujungnya setelah membuang ta marbutohnya terlebih dahulu. Yang ta marbutoh ini dibuang dulu, Bapak Ibu, dibuang, muslimah, ya, kemudian baru ditambahkan alif dan ta, muslimatun, ya, muslimatun. Nah, atau dalam contoh yang kedua, jami'atun menjadi jami'atun. Nah, ini jamak muannats as-salim, bentuk plural jamak yang untuk perempuan. Nah, yang terakhir ada jamak yang tidak beraturan. Nah, biasanya
Ya, biasanya yang paling banyak jamak yang tidak beraturan ini adalah yang laki-laki, yang muzakkar. Kalau yang muannas jarang sekali, ya. Jarang sekali. Ya, jamak tidak beraturan, ya. Nah, ini rojulun contoh, ya. Ini jamaknya tidak rojuluna tapi rijalun. Bertambah hurufnya, ya. Rojulun bertambah hurufnya. Dari rojul 3 huruf, kemudian ketika dijamakkan dengan jamak yang tidak beraturan alias jamak taksir, ya, menjadi rijalun. Kitabun hurufnya ada 1 2 3 4, 4, dan ketika dijamakkan menjadi menciut hurufnya menjadi 3, berkurang dia. Kutubun. Kitabun buku, jamaknya adalah kutub, yaitu beberapa buah buku, ya. Masjidun, nah ini juga sama, jamaknya masajidu. Masajidu. Nah, ada yang sama hurufnya ketika mufrad dan juga ketika jamak. Asadun, jamaknya usud. Ah, ini terkadang yang membuat bingung ini, ya. Kalau berkurang ataupun bertambah hurufnya itu mudah kita menebaknya bahwasanya itu adalah jamak. Tapi kalau sama hurufnya 3 pada mufrad dan juga 3 pada jamak, hanya barisnya saja yang berbeda, itu terpaksa kita harus lihat konteksnya bahwasanya yang dimaksud adalah jamak atau bukan. Nah, itu sekiranya barangkali beberapa jamak yang terdapat dalam bahasa Arab. Baik Bapak Ibu. Sekarang sebagaimana kemarin yang diminta, bahwasanya kita akan sedikit membahas tentang percakapan juga. Kalau itu masalah teori, nanti kita juga akan sedikit membahas tentang percakapan. Dan kita coba ini lihat percakapannya. Ya, dilihat-lihat dulu Bapak Ibu, ya. Nah, biasanya dalam bahasa Arab, ya, kita mulai dengan perkenalan dulu, ya. At-ta'aruf. Ta'aruf itu artinya perkenalan, ya. Introduction, perkenalan. Ini yang di sebelah kanan ini, yang di tepi-tepi ini adalah namanya, ya, nama orang yang akan melakukan dialog. Ada si Khalid, ada si Khalil, 2 orang, ya. Nah, ini perkenalan singkat, tidak panjang-panjang, ya. Nah, sekarang kita coba untuk mendengarkan sahibul lughah atau sahiba al-lughah yatakallamani. Penutur asli bahasa itu bagaimana cara menuturkannya? Mari kita simak Bapak Ibu supaya nanti lebih jelas juga gitu ya. Jangan-jangan nanti suara saya yang barangkali kurang begitu mendekati kepada aslinya. Kita coba untuk mendengarkannya. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي خالد. ما اسمك؟ اسمي خليل. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. Kita coba lagi mendengar Bapak Ibu. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي خالد. ما اسمك؟ اسمي خليل. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. Baik Bapak Ibu, ini kira-kira perkenalan singkat, ya, paling-paling hanya 4 kata saja ataupun 4 kalimat yang kita ucapkan. Pertama, ya, mengucapkan salam ataupun sapaan, kalimat sapaan, ya. Mungkin yang dalam bahasa Inggris lebih dikenal dengan namanya greetings, ya, ucapan selamat gitu. Nah, Bapak Ibu, untuk di dunia Timur Tengah ataupun Barat, di Barat masalah Arab maksudnya, ya, itu
lebih banyak digunakan kata-kata assalamualaikum, ya. Assalamualaikum. Mau dipanjangkan itu bisa lebih baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu lebih banyak, ya. Ya, ketimbang nanti barangkali ucapan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ya, karena memang barangkali budayanya Arab itu kan budayanya Islam begitu. Jadi sehingga yang digunakan itu lebih dikedepankan ucapan-ucapan salam, ya, yang dalam Islam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tuh lafalnya. Dan alasannya juga sangat-sangat logis sekali. Kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini tidak ada batas waktunya. Assalamualaikum, ya, keselamatan atasmu, warahmatullah dan rahmat Allah wabarakatuh dan berkahnya. Tidak dibatasi dengan waktu. Tapi kalau kita ucapkan umpamanya selamat pagi dalam bahasa Arabnya sobahul khair, ada memang sobahul khair, ya, selamat pagi. Hanya pagi aja yang selamat, yang siangnya, sorenya wallahu a'lam bishawab. Nah, itu yang pertama, ya, assalamualaikum. Nanti kalau mau ditambah boleh, jadi assalamualaikum sobahul khair gitu, boleh juga ditambah. Kemudian balasannya waalaikumsalam. Kalau mau ditambah lebih bagus waalaikumsalam warahmatullah, ya. Atau mau disempurnakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Kemudian dialognya ismi Khalid, ismun bismi, ya. Itu artinya nama. Tapi kalau ada ya di ujungnya yang mati ismi seperti ini, berarti nama saya, ya, ismi nama saya. Kitabun buku, ditambahkan ya di ujungnya kitabi buku saya, ya, ya. Kemudian ahlun keluarga, ahli keluarga saya, ya. Masjidun masjid, masjidi masjid saya, ya. Jadi setiap yang ada ya di ujungnya ini biasanya itu menunjukkan kepunyaan saya gitu, ya. Ismi Khalid. Nah, nama saya Khalid. Ini nama saya Khalid. Nah, ya, ismi masmuk. Ini kita lihat tadi dialognya, ya, masmuk. Jadi bukan bacaannya masmuka, jadi masmuk. Ini kita dengarkan sekali lagi rekamannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuk. Ya, masmuk. Jadi masmuk. Ma itu artinya apa? Ya, ma. Ya, artinya apa? Ya. Nah, nanti banyak ma yang lain artinya, ya, ada termasuk ma itu artinya tidak, ya. Nah, tapi yang di sini artinya adalah pertanyaan apa, ya. Istifham dalam bahasa Arabnya itu apa. Nah, banyak di Al-Qur'an itu al-qari'ah, mal-qari'ah, hari kiamat, mal-qari'ah. Apakah itu hari kiamat, ya? Nah, itu tuh. Banyak ma itu digunakan dalam Al-Qur'an. Baik, masmuk. Ismun tadi sama, tadi ismun nama, ya. Ya, terus kalau ismi tadi diakhiri dengan ya, sekarang diakhiri dengan kaf, ya, yang barisnya baris fathah di atas, masmuka, ya. Berarti kalau berakhiran di atas ka, ya, tadi itu masmuka, itu berarti untuk engkau. Kalau ismi nama saya, kalau ismuk namamu, ya, namamu, nama Anda, nama engkau gitu, ya, ismuka. Ya, dipotong aja ka gitu. Kitabun buku, kita buka berarti kitamu, bukumu, kitabuk, ya, dibaris matikan karena bahasanya bahasa percakapan, bukan bahasa tulisan gitu, ya. Tapi kalau bahasa tulisan ya itu harus dibarisi dengan huruf atas, barisnya di atas, ya. Itu kalau untuk laki-laki, Bapak Ibu. Nanti kita lihat nanti ada yang untuk perempuan. Nanti yang di perempuan itu huruf kafnya di baris bawah, masmuki gitu, ya, masmuki. Ya, ini masmuk, masmuka dibaca masmuk. Nah, baik. Jadi saya tegaskan kembali, kalau ada kata benda di belakangnya ada ya yang mati gini, ismi berarti itu saya, milik saya, ismi nama saya, ya, kitabi buku saya, ya, jamiati kampus saya, ya. Nah, tapi kalau di akhiran dengan ka, engkau laki-laki, ya, untuk engkau laki-laki, masmuka, siapa namamu dalam bahasa kita, sebenarnya apa namamu bukan siapa namamu, ya. Nah,
Terus kemudian jawabannya ismi Khalil, ya. Nama saya Khalil. Nah, kemudian ada kaifa haluk? Apa kabar? Ya, apa kabar? Kaifa haluk? Kaifa bagaimana? Ya, haluk hal keadaan. Engkau ka laki-laki. Kaifa haluk? Ya. Kalau untuk perempuan kaifa haluki, barisnya nanti berbaris bawah, ya, berbaris bawah. Kaifa haluk artinya apa? Apa kabar? Apa kabarmu gitu, ya. Ya, kemudian balasannya bi khairin walhamdulillah. Bi khair, ya, baik-baik saja. Ya, bi khair walhamdulillah, ada komanya di situ. Baik-baik saja walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya, itu dalam budaya Islam tidak pernah ketinggalannya, tidak pernah ketinggalan untuk mengucapkan walhamdulillah. Kalau dalam budaya Inggris tidak, ya, I'm okay, thank you. Ada thank you-nya, terima kasih, ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, walhamdulillah, terima kasihnya hanya untuk Allah, ya. Segala puji hanya milik Allah, ya. Terus kemudian balasannya bertanya kembali, wa kaifa haluka ant? Ini wa kaifa haluka ant. Dalam bahasa percakapan tidak dilangsungkan bacaannya anta, tapi ditahan, wa kaifa haluka ant. Nah, ini kita simak lagi videonya coba lebih supaya nampak. اسمي خليل. كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. Ya, tadi السلام عليكم. لا. وكيف حالك أنت؟ ya, katanya wa kaifa haluka ant. Jadi ditahan ant gitu tuh. Jadi tidak dilepaskan wa kaifa haluka anta gitu. Walaupun sebenarnya ada juga orang Arab itu yang melepaskannya, cuman kan jarang-jarang dalam bahasa percakapan. Nah, itu kira-kira yang apanya Bapak Ibu tentang percakapannya. Ya, mungkin barangkali kita bisa coba ini ya. Ini dialognya. Sebentar, saya apakan dulu. Ustadz, kita praktekkan Ustadz. Iya, kita praktekkan. Atau gimana kita buat prakteknya? Saya panggil satu-satu atau Gitu kan Ustadz. Satu jadi assalamualaikum, waalaikumsalam. Iya, gitu ya. Ya, atau saya dulu sama ibu atau sama berapa gitu, atau apa Bapak Ibu aja yang mendialogkan, saya tunjukkan orangnya, pokoknya Ibu Sri sama tunggu sebentar. Yang laki-laki dulu ya. Ya. Yang laki-laki karena ini kan untuk laki-laki, maka ini untuk Pak Rifki sama Pak apa lagi yang satu lagi? Pak Rifki, satu lagi Pak Putra. Dokter Rifki sama Dokter Putra. Iya, Dokter Rifki sama Dokter Putra kira-kira. Ya, sama laki-laki. Nanti ada yang perempuan, nanti saya pendengarkan yang untuk perempuan. Ya. Ya. Pak Putra bisa bersama kami Pak Dokter? Putra. Baik, mungkin barangkali Pak Dokter sedang sibuk. Adakah satu lagi di samping seminar itu ada lagi ini, ada penerimaan mahasiswa baru. Iya betul Ibu. Ya, begini aja lah. Pak Dokter Rifki dengan saya yang laki-laki, karena ini kan untuk laki-laki, jadi nanti nggak cocok kata ganti dirinya, kata ganti diri itu kan untuk laki-laki gitu ya. Maka biarlah saya temani Pak Dokter Rifki untuk muhadasah. Muhadasah itu artinya conversation, ya. Nanti untuk yang perempuan. Baik, saya duluan yang menyapa Pak Dokter, ya. Ya, baik Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ismi Khalid. Masmuk? Ismi Khalil. Kaifa haluk? Bi khairin walhamdulillah. Ya, terus Pak Dokter lagi. Wa kaifa haluk anta. Wa kaifa haluka ant. Gitu. Wa kaifa haluka ant. Wa kaifa haluka ant. Bi khairin walhamdulillah.
Nah, ini kan mudah ya kira-kira ya. Nah, coba sekali lagi Insyaallah. Pak Dokter ya supaya mantap ya. Itu dialognya ada di depan. Nah, saya yang mulai ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid, masmuk, Ismi Khalil. kaifa haluk? Bi khairin walhamdulillah. Pak Dokter lagi. Wa kaifa haluk? Ka Wa anta. kaifa haluka? Wa kaifa haluka ant? Ya. Bi khair walhamdulillah. Bi khair walhamdulillah. Ila liqa ya dokter. Ila liqa sampai jumpa, see you ya. Ini nggak saya buat di sini ya, ila liqa. Ya, Ustaz. Ya. Ila liqa. Pak Dokter, ini saya kasih informasi tentang budaya Arab ya supaya tidak kaget. Orang Arab itu suaranya besar-besar. Oh, Menggelegar. Jadi Ya, kalau Ustaz, baik, umpamanya terdengar suara orang Arab menggelegar itu jangan takut Pak Dokter Oh, ya, itu iya, biasa iya. sama mereka itu. Orang besar-besar meledak-ledak itu. Jadi suaranya Assalamualaikum ya habibi, itu biasa itu di sana itu. oh gitu ya Ustaz. Ah. Baik Ustaz ya. Apalagi Ya, kalau jadi- ngusir orang Ustaz, ruh. Oh ya, roh katanya. Dia pergi katanya, roh bakhil. Ya, tapi kalau udah baik atau Indonesia, Masya Allah, taib katanya. Ya, baik. Sekarang Terima kasih, Ustaz. supaya afwan, syukron, afwan. Ya, terima kasih syukron. Jawabannya afwan. Ya, afwan itu terima kasih kembali. Simple saja. Baik, Bapak Ibu supaya balance dia, ya supaya tawazun, ya. Wa wadu'al mizan kata Allah dalam Al-Quran. Ini yang untuk perempuan ini. Ustaz, Ya. maaf Ustaz, dars apa artinya Ustaz? Pelajaran. Oh, Ya, dars. Ini kode saya aja nih, Bu. Dars ini darsun, pelajaran ya. Dars Iya. 2. Kode untuk suaranya gitu, untuk soundnya. Saya kode seperti itu. Masih tetap perkenalan, tapi ini untuk yang ibu-ibu, sayyidat ya. Coba saya carikan dulu. Mohon maaf sebentar. Saya tutup dulu, Bu. ya Ustaz. Yang ininya dulu, audionya. الحوار الثاني. Bisa didengar Bapak Ibu? انظر واستمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي خولة، ما اسمك؟ اسمي خديجة، كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. Baik, Bapak, Mak, Ibu bisa dilihat dan didengar suaranya, Bapak Ibu? Bisa Ustaz, bisa sekali. Bisa ya. Baik, kita ulangi Bapak Ibu ya. Ini yang khusus untuk perempuan, ibu-ibu ya. Ya. Ini yang gimana ya, kita kalau di dunia Arab dipisahkan antara laki-laki dan perempuan, maka dialognya laki-laki saja, yang perempuan saja. Kecuali nanti ada hal-hal tertentu dalam keluarga mungkin barangkali yang tidak bisa dipisahkan gitu, karena dia dalam keluarga supaya lebih real. Tapi kalau yang di kelas itu berpisah semuanya. Nah, ini kita dengarkan sekali lagi yang untuk sayyidat. Sayyidat itu untuk ladies ya. الحوار الثاني. انظر واستمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي خولة، ما اسمك؟ اسمي خديجة، كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. Ya, kita ulang lagi supaya lebih mantap kedengarannya. الحوار الثاني. انظر واستمع. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي خولة، ما اسمك؟ اسمي خديجة، كيف حالك؟ بخير والحمد لله.
وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. Ya, mungkin barangkali ada yang terputus barangkali di bawahnya. Ah ya, di bawah ini dia. Coba saya naikkan sedikit biar nampak. Ya. Baik, ini yang untuk dialog untuk ibu-ibu, untuk sayyidat ya. Ya, dalam bahasa Arabnya sayyidat. Tadi untuk sadah, sekarang untuk sayyidat gitu, untuk ibu. Sayyidah. Ya, sayyidah itu. Sayyidah satu orang, kalau sayyidat banyak ya, banyak. Kalau sayyid satu orang, kalau sadah, sadah itu artinya banyak laki-laki ya, bapak-bapak gitu. Baik, siapa kira-kira yang akan menjadi volunteernya mutatawiyah, volunteer? Ii Ustadz sama Bu Leni Ustadz. Boleh, Bu Leni sama Bu Sri. Ya. Jadi silakan ya, Boleh. tafadhalah, Ii silakan. dulu ya. Ya. Iya, boleh, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Sri. Ma ismuki? Ismi Leni. Kaifa haluki? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Bi khairin walhamdulillah. Udah mantap itu ya. Udah mantap Asik, itu lah. Ya, langsung sudah Asik ya Bu langsung. Leni? Ya, Iya, mubasyarah. asik, Mam. Syukron, Mam. Afwan, ya. Ya, jadi assalamualaikum waalaikumsalam. Ismi Khawla. Tadi ismi Sri kata Ibu tadi ya, ismi Ya. Sri. Mas Muki. Ini Mas Muki bacaannya tidak ma ismuki Ibu nanti ya, supaya kalau dalam bahasa percakapan Mas Muki. Ini saya buangkan saja nih alifnya ini supaya tidak mengganggu dia ya. Oh, Tulisannya kenapa itu seperti benar? itu. Ya. Yaitu karena alifnya ini Bu ya sama dengan alif yang terdapat pada lafal Allah. Oh, tak Lafal bermakna Allah. ya. Bukan, maksudnya kalau dia di awal dia ada bacaannya, tapi kalau di tengah-tengah dia tidak dibaris, tidak dibarisi. Contoh bismillah. Kan langsung bismillah ke lamnya itu. Ya. Nah, ini pun gitu juga. Kalau dia dilangsungkan dia di tengah, dia nggak dibaca masmuk gitu ya. Ismi Khawla masmuk. Ya, jadi tadi memang agak keliru, tadi ada barisnya, barisnya itu tidak diapakan ya. Ustaz, berarti Mas Muki tetap Ustaz? Mas Muki tetap untuk perempuan. Kalau nggak dibaca Mas Muk begitu nanti mungkin barangkali agak keliru. Ini laki-laki itu perempuan kan gitu ya. Ya. Karena laki-laki kan Mas Muk tadi itu ya, untuk membedakan antara yang laki-laki dan perempuan, maka ya Mas Muki gitu tuh. Mas Muki, ya Mas Muki. Ismi ya Sri, ismi Leni pokoknya ya. Kaifa haluki ya. Nah, itu apa kabarmu gitu tuh. Bi khairin walhamdulillah ya. Wa kaifa haluki anti? Wa kaifa haluki anti? Dan kabarmu bagaimana? Bi khairin walhamdulillah. Nah, gitu ya. Nah, saya ingin mengajak Ibu nanti dengan greetings yang lain ya, tidak hanya assalamualaikum, karena kita harus pengayaan juga. Kalau assalamualaikum juga boleh, cuman kan kita harus tahu ucapan-ucapan tahiyat dalam bahasa Arabnya ya, yang lain. Contoh ini ya, saya tampilkan lagi untuk greetings ya. Nah, contoh sabahul khair ya. Sabahul khair itu selamat pagi. Selain umpamanya kalau kita tidak ingin mengatakan assalamualaikum, sabahul khair ya sayyidah ya. Terima kasih, selamat pagi Bu, kayak gitu ya. Jadi bahasanya sabahul khair ya. Balasannya sabahun nur. Sabahun nur. Nah, ini ya. Jadi ada sabahul khair, itu cara orang yang pertama mengucapkan selamatnya sabahul khair. Kemudian balasannya sobahun nur. Nah, ini sobahun nur ini. Nah, artinya selamat pagi. Ar-raddu ini balasannya, ya, jawaban ataupun balasan. Nah, selain sobahul khair, ya, sobahul khair ada sobahul ward. Sobahul ward, sobah itu kalau tadi sobahul khair artinya sobah artinya subuh pagi, ya. Khair itu kebaikan, ya, subuh yang baik artinya maksudnya, ya. Tapi tidak bisa diterjemahkan secara literal begitu, karena biasanya ya sabahul khair itu adalah selamat pagi, jangan bisa diterjemahkan pagi yang baik itu ya. Nah, kemudian ada sabahul ward. Sabah pagi ya, al-ward itu artinya bunga mawar, ros gitu ya. Karena memang di Arab tuh ternyata ada juga bunga mawarnya Ibu, Bapak. Ya, bahkan menurut
kabar berita dari orang sana, orang Saudi Arabia itu, ada bunga mawar yang di Taif. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar sejarah Taif ya, hijrahnya Nabi pertama kali itu ke Taif sebelum ke ke Ethiopia gitu ya, Habasah baru ke Madinah. Kan hijrah Nabi begitu, ada ke Taif dulu untuk menyebarkan menyebarkan agama Islam. Nah, itu Taif namanya. Tempatnya kalau kata orang Arab, Taif itu adalah puncaknya Indonesia. Kalau di Indonesia, di Bogor ada namanya puncak. Nah, kalau di Saudi Arabia itu Taif tempatnya, ya, bergunung, indah begitu. Kalau umroh memang enaknya ke sana, cuman masalahnya nggak bisa ke sana karena harus di tempat-tempat yang manasik haji, tidak boleh kecuali kalau minta izin untuk berkunjung ke sana, itu boleh diizinkan itu, ya. Nah, itu Sabahul Ward, pagi mawar gitu ya, pagi seindah mawar. Jadi pagi yang indah seindah mawar, kan gitu tuh. Mawar merekah pada waktu pagi, betapa indahnya kan. Jadi orang Arab tuh romantis juga ternyata. Jawabannya tetap Sabahun Nur. Sabahun Nur, ya. Sabahun Nur. Kemudian ada Sabahul Ful, ya. Ini masih selamat pagi Bapak Ibu, ya, Sabahul Ful. Ful ini artinya merekah, ya. Jadi seakan-akan bunga itu merekah pada waktu pagi, apalagi bunga kembang sepatu itu ya. Itu biasanya jam-jam 9, jam 10 itu merekah dia, betapa indahnya itu. Jadi Sabahul Ful, Sabahun Nur juga, ya. Jawabannya tetap sama ini. Walaupun ekspresinya ada sekitar 3 atau berapa, tetap jawabannya Sabahun Nur begitu. Ya, itu untuk pagi saja, ya. Kemudian ada untuk siang, ya. Ya, Naharuka Sa'id kalau laki-laki. Tapi kalau untuk perempuan Naharuki. Nah, tetap Bu yang K di sini, kalau laki-laki K dibaca Naharuka Sa'id, kalau untuk perempuan Naharuki Sa'id, ya. Selamat siang. Nahar artinya siang, Sa'id artinya bahagia, ya. Ya, istilahnya bahagia siangmu. Semoga Anda bahagia pada siang ini, kan begitu. Maka diterjemahkan dengan selamat siang. Ya, balasannya Sa'id Mubarak. Sa'id Mubarak, bahagia dan diberkahi. Mudah-mudahan tidak hanya bahagia tapi juga diberkahi. Sa'id Mubarak. Ya, itu untuk selamat siang, ya. Kemudian ada namanya selamat sore, Masaul Khair, ya. Masaul Khair. Masa artinya petang, ya, ataupun sore ataupun malam. Khair artinya baik, ya. Semoga mendapatkan kebaikan pada waktu senja atau pada waktu malam, ya. Jawabannya tetap Masaun Nur. Masaun Nur. Ada nurnya juga di belakang, ya. Kalau ada khair berarti ada pasangannya nur. Sabahul Khair, Sabahun Nur, ya. Masaul Khair, Masaun Nur. Naharuki Sa'id, Sa'id Mubarak, ya. Nah, itu untuk sore ataupun malam. Jadi boleh untuk sore, boleh untuk malam. Ini tepatnya kalau dalam bahasa Inggris ini good afternoon, ya, good afternoon, ya, atau dengan good evening kalau malam. Karena orang Arab Masaul Khair ini bisa good evening, bisa juga ya good afternoon begitu. Dua dipakai, ya. Kemudian ada greeting yang lain, ucapan selamat, umpamanya mabruk. Selamat ya, katanya mabruk. Ya, mabruk ataupun alfa mabruk. Selamat, ya. Siapa tahu kalau ada orang mendapatkan nikmat, kita mengucapkan mabruk. Umpamanya dia menang musabakoh ataupun apa gitu ya, ataupun mendapatkan mobil baru gitu, mabruk, ya. Mabruk ya Ahmad, mabruk ya Ummi, mabruk ya Sayyidati gitu ya. Maka balasannya barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah juga memberkahi kamu gitu, ya. Jadi saling mendoakan, ya. Barakallahu fikum, selamat juga sama-sama. Nah, itu. Kemudian ada kita hendak mengucapkan selamat puasa ya, selamat Ramadan. Ya, selamat Ramadan. Itu ucapan dari Arab itu Ramadan Karim Bapak Ibu. Ya, Ramadan Karim. Kalau ada punya kita baru lewat puasa kemarin tuh di awal-awal puasa ataupun menjelang puasa, ucapkan kepada teman Ramadan Karim ya Ahmad, Ramadan Karim ya Muhammad, Ramadan Karim ya Fatimah gitu ya. Nah, itu artinya selamat berpuasa, selamat bulan puasa. Nah, untuk hari rayanya ya, ucapan orang Arab itu ya Eid Sa'id ataupun kullu amin wa antum bi khair. Ini bukan minal a'idin wal faizin ya. Kalau minal a'idin wal faizin bahasanya bahasa Arab tapi tak diucapkan oleh orang Arab, diucapkan oleh orang Indonesia. Kalau orang Arab mengucapkannya Eid Sa'id, selamat lebaran ya, Eid Sa'id ataupun kullu amin wa antum bi khair. Itu yang panjangnya. Tapi kalau yang mau singkat yang ini aja lah, Eid Sa'id
maka balasannya Sa'idun Mubarak. Ya, sama seperti tadi. Ini Sa'id Mubarak juga nih. Sama yang nomor 4. Sama balasannya Sa'id Mubarak. Hanya Sa'id saja. Nah, kalau selamat ulang tahun, ya, happy birthday, Eid Milad Sa'id, Eidu Milad Sa'id, Eid Milad Sa'id, ya, Eidu Miladin Sa'id. Nah, balasannya as'adakallah, as'adakallah. Ini as'adakallah ataupun barangkali bisa, nggak bisa di baris 2. As'adakallah untuk laki-laki, as'adakillah untuk perempuan, ya. Nah, itu kira-kira greetings yang mungkin barangkali kita bisa kombinasikan, ya, tidak melulu assalamualaikum, atau kedua-duanya boleh dipakai, assalamualaikum, sobahul khair ataupun masaul khair ataupun naharuka sa'id. Ya, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Ya. Kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu ataupun yang belum jelas? Ya, tafadholu. Izin bertanya, Ustadz. Ya, silakan Ibu. Oh iya, kalau yang ucapan selamat tadi itu berlaku untuk kita nyapa laki-laki ataupun perempuan, itu sapaannya sama atau ada berganti juga, misalnya huruf K-nya diganti jadi huruf Q atau gimana gitu, Ustadz? Syukran, Ustadz. Ya, afwan. Yang di mana tadi itu, Bu? Yang di Yang barusan ditampilkan yang ada tahiyat terus ada balasannya. Yang seperti yang barakallahu fikum itu apa mau laki-laki ataupun perempuan tetap yang ini, yang barakallahu fikum ini. Nah, ya, bagus iya. pertanyaannya. Nah, ini mungkin barangkali mentang-mentang sama-sama kaf itu ya, Ibu ya. Mungkin kita bedakan. Ini barokah ini, K yang ada di sini, ini bukan kata ganti diri, Ibu. Berkah. Oh, iya. Jadi barokah itu kan berkah itu. Ya, jadi ini bukan kata ganti diri, ya, sama seperti mabruk. Ini K-nya kan tidak, ya, tidak kata ganti diri. Cuman di sini ada barisnya dhamma, di sini barisnya berbaris patah, hampir sama tadi seperti naharuka yang di sini ya, ya sama ya. Nah, itu yang membuat agak sedikit samar-samar. Ini kan naharuka Sa'id, ini kafnya ini adalah kata ganti diri, ya. Jadi bisa diganti kalau laki-laki K, kalau perempuan Ki, naharuki gitu ya. Nah, yang di sini, ya, ini bukan kata ganti diri. Sebenarnya yang kata ganti diri yang di sini, Ibu. Kalau mau diganti yang di sini. Nah, umpamanya ya, saya buangkan ini, tunggu. Buang. Nah, ini fika. Kalau kita mau ganti barakallahu fika, barakallahu fik gitu ya. Tadi kan saya membuat fikum. Supaya bagus ini aja lah kita gunakan. Jadi supaya tidak membingungkan gitu ya. Kalau fikum itu banyak orangnya, kamu semuanya. Tapi kalau fika hanya engkau sendiri saja. Itu untuk laki-laki. Kalau punya mabruk, alfa mabruk ya ukhti. Ya kan? Jadi balasannya barakallahu fiki. Kalau yang perempuan, ya. Tapi kalau yang mengatakan mabruk itu adalah laki-laki, barakallahu fika. Ya, barakallahu fik dimatikan saja. Barakallahu fik gitu ya. Nah, jadi yang di kata ganti dirinya itu sebenarnya di K yang kedua ini bukan di K yang pertama. K yang pertama ini adalah memang dia kalimatnya, kalimat tersendiri, kalimat berdiri sendiri, bukan terdapat padanya kata ganti. Sementara yang di sini ini dua kata, V1 K1. Ya, satu kata apa tadi preposisi kata depan, yang satu lagi ini adalah kata ganti diri. Baik, terima kasih. Bagus pertanyaannya Ibu Leni. Ya. Ya, afwan. Itu terkadang banyak juga yang keliru gara-gara seakan-akan ya barokah itu jadi baroki ataupun barokum gitu tuh ya. Benarnya tidak. Jadi ya seperti tadi itu. Baik, ada lagi barangkali yang mau ditanyakan? Ya Ustaz, ada ini Ustaz masalah biasanya kita memberikan selamatnya ada barakallahu fikum. Ya. Tapi sekarang kalau kita lihat dari itu adalah balasan ya Ustaz ya. Apakah kita salah juga nih selama ini Ustaz? Biasanya yang dapat suatu kebahagiaan atau apalah kita bilang barakallahu fikum ya ukhti gitu. Atau selama itu tuh balasan kalau kita pelajaran kita hari ini gitu Ustaz. Berlaku sama itu Bu. Berlaku kalau yang sama, Ustaz. Ya sama. Jadi
kalau ini kan kita mulai tadi kan punya apa tadi ya, mabruk, selamat ya kan gitu. Maka sebagai jawabannya kita mendoakan juga, menggantikan doa, sama-sama mendoakan gitu ya. Ya, ketika kita sampainya kita mau berkunjung kepada orang, nampak mendapat anak, mabruk gitu ya, mabruk. Maka orang yang tadi diucapkan selamat itu ya, dia juga membalasi doa kepada kita, barakallahu fika atau barakallahu fikum gitu. Selamat. Jadi sama saling mendoakan. Itulah Islam indahnya itu, kalau kita diberikan doa, maka dibalas juga dengan doa, tidak hanya sekedar thank you gitu ya. Ya, dalam Inggris itu budaya seperti itu gitu ya, hanya thank you saja, thank you gitu ya. Tapi tidak ada afwan ya, tidak apa. Oke. Ya, tidak salah tadi itu. Jadi doa saling mendoakan. Apalagi di doa orang yang walimah itu kan, barakallahu laka wa baraka alaikuma kan gitu. Itu doa juga gitu tuh. Ya, doa yang diajarkan Nabi. Tapi ini kita greetings yang lainnya. Itu tak salah. Ya, baik. Kalau ada lagi barangkali yang mau ditanyakan, coba saya tengok dulu. Kita maju lagi. Ini al-jinsiyah. Ya. Al-jinsiyah itu artinya kewarganegaraan, citizenship, ya, al-jinsiyah. Biasanya kalau mahasiswa asing itu, ya, kalau di Indonesia ini kan nggak gitu nampak mahasiswa asingnya. Tapi kalau kita pergi ke luar negeri, sekolah di luar negeri, itu campur ada banyak kewarganegaraan itu. Jadi itu ada jinsiyah namanya kewarganegaraan. Kita lihat dialognya Bapak Ibu untuk yang ini. السلام عليكم. وعليكم السلام. من أين أنت؟ أنا من باكستان. هل أنت باكستاني؟ نعم، أنا باكستاني. وما جنسيتك أنت؟ أنا تركي. أنا من تركيا. أهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. Bisa didengar Ibu? Dan dilihat apanya layarnya? Dengar Pak Ustadz. Dengar Ustaz. Ya, oke. Ini teksnya. وعليكم السلام. وعليكم. وعليكم السلام. من أين أنت؟ أنا من باكستان. هل أنت باكستاني؟ نعم، أنا باكستاني. وما جنسيتك أنت؟ أنا تركي. أنا من تركيا. أهلا وسهلا. Ya, jadi ada tinggal di sini naamnya. السلام عليكم. وعليكم السلام. من أين أنت؟ أنا من مصر. Lagi kita ulang Ibu. السلام عليكم. وعليكم السلام. من أين أنت؟ أنا من باكستان. هل أنت باكستاني؟ نعم، أنا باكستاني. وما جنسيتك أنت؟ أنا تركي. أنا من تركيا. أهلا وسهلا. Baik, ini laki-laki juga, Muhammad sama si Syarif, ya. Mungkin barangkali saya lihat dulu, saya jelaskan beberapa buah kosakatanya, ya. Min aina, dari mana, ya. Min aina ant, dari mana Anda, ya. Dalam bahasa Inggris, where are you from? Kira-kira gitu tuh, Ibu Sri yang lebih pasti mengucapkannya, ya. Where are you from, ya. Min aina ant, gitu ya. Ana min Pakistan. Meskipun tulisannya huruf P itu dalam bahasa Arab nggak ada Bapak Ibu. Jadi karena tidak ada huruf P, diganti yang dekat dengan huruf Arab itu ba. Menurut orang Arab. Ana min Pakistan. Ya, tetap bacanya Pakistan, jangan Pakistan. Ya, Pakistan gitu tuh. Karena apa? Memang ejaan aslinya memang Pakistan gitu ya.
bukan huruf Pakistan. Saya nggak tahu juga kenapa huruf ba yang dipilih orang Arab bukan huruf fa, ya. Kan ada Pakistan, tapi ternyata lebih dekat kepada huruf ba, pa, ya. Kalau pa itu kan lebih besar desisnya, lebih kuat daripada fa yang hanya di ujung lidah aja, ya. Ada desis begitu tuh. Ini enggak ba, Pakistan. Nah, ana min Pakistan, ya. Ana min Pakistan, saya, ini ana. Udah jadi bahasa prokem Jakarta, ana ente gitu ya. Ya, ana. Ana min dari, ana min Pakistan, saya dari Pakistan, ya. Hal anta Pakistani? Hal anta Pakistani? Hal apakah? Ya. Hal. Karena agak sulit membedakannya dengan ma, ya. Ma itu juga apakah juga, ya. Tapi kalau ma itu digunakan untuk menanyakan substansi, ma haza, apa ini. Tapi kalau hal tidak, itu menanyakan keadaan, ya. Ya, keadaan, ya, situasi gitu tuh. Hal anta Pakistani, apakah Anda orang Pakistan, ya. Nah, ini kita lihat ini nama negaranya Pakistan, orangnya Pakistani. Jadi tambahkan ya di ujungnya, Bapak Ibu. Pakistani berarti artinya seorang laki-laki yang berkewarganegaraan Pakistan. Kalau Pakistan saja itu berarti nama negaranya, ya. Kalau sudah ditambahkan ya yang bertasydid di ujung, itu berartinya orang Pakistan, Pakistani, ya. Nah, sama seperti Indonesia. Indonesia, ya, itu negaranya. Tapi kalau Indonesia itu orangnya, ya. Indonesian kalau dalam bahasa Inggrisnya ada Indonesia negaranya, Indonesian orangnya berarti. Nah, ini padahalnya seperti itu. Jadi ada tasydid di ujungnya, ya tasydid. Naam, yes, ya, naam, ya. Naam. Ana Pakistani, saya orang Pakistan. Wa ma jinsiyatuka ant? Wa ma jinsiyatuka ant? Dan warga negaramu apa? Ya, wa ma apa? Jinsiyatuk, kewarganegaraanmu. Nah, ini bisa diganti tadi Bapak Ibu, yang jinsiyatuka bisa menjadi jinsiyatuki. Anta bisa menjadi anti. Wa ma jinsiyatuk ant? Wa ma jinsiyatuka ant? Dan apa kewarganegaraanmu? Ya. Ana Turki. Ana Turki. Ya, saya orang Turki, laki-laki yang berkewarganegaraan Turki. Ana min Turkiya, saya berasal dari Turki. Nah, Turki dalam bahasa Inggrisnya Turki. Turkiya dalam bahasa Arabnya, Turkiya, ya, ya. Ahlan wa sahlan, ya. Salam kenal. Ya, ahlan wa sahlan sebenarnya selamat datang. Kalau dalam konteks ini mungkin barangkali salam kenal gitu ya, karena dia ya ahlan wa sahlan, salam kenal ataupun ya, salam kenal lah begitu dalam bahasa kitanya. Nah, ini kita belajar bahasanya bahasa yang formal language Bapak Ibu, ya. Kalau nanti apa ya? Kalau tidak formal language, ini yang tidak formal ya. Kita mulai dari yang ya. Nah, kaifa haluk ini formal. Ya. Kalau dalam bahasa Amia yang isminya ini sama semua itu. Kalau kaifa haluk, ya, apa keadaan Anda, apa kabarmu, itu banyak caranya orang mengungkapkan yang bahasa informal. Umpamanya izayyak, kalau orang Mesir mengatakan izayyak, nih orang Mesir ini. Banyak izayyak. Nah, ini jauh sekali, makanya kita tidak mempelajari bahasa apa, bahasa yang tidak formal karena kesulitan, ya. Izayyak. Izayyak ini artinya apa kabar? Versi orang Mesir, izayyak, ya. Ya, izayyak. Bahasa Sudan juga izayyak juga, izayyak, ya. Izayyak ya rojul, ya. Nah, kalau dalam bahasa Saudi mungkin barangkali ada yang namanya ish launak. Ini ish nah, sama artinya sebuah, ya. Izayyak apa kabar? Ish launak juga arti kabar. Cuman negaranya yang berbeda. Kalau dia Mesir ataupun Sudan, izayyak katanya, ya. Kalau orang Saudi, ya, ish launak. Ya, ish artinya apa? Launak artinya warnamu. Laun artinya warna, tapi sebenarnya keadaan gitu ya.
Ya, sama seperti bahasa Inggris kalau ada I'm sad bisa I'm blue gitu ya. Berarti sedang biru, sedang berbiru-biru gitu ya, sedang bersedih-sedih gitu ya. Nah, kemudian jawabannya juga alhamdulillah itu sama seperti itu ya. Ini sama semua wa kaifa haluk. Wa kaifa haluk ini bisa dalam bahasa ya, kaifak saja dalam bahasa amiyah bisa ditulis dengan diucapkan dengan kaifak. Dengan tunggu sebentar supaya lebih jelas. Kaifak. Nah, tapi ini tidak formal bahasanya, hanya bahasa pasaran saja. Kaifak, ya, kaifaki, ya, bagaimana Anda? Nah, itu ya. Jadi kaifah haluk yang formalnya kaifah haluk, tapi kalau dalam bahasa pasaran bisa kaifak, ya. Nah, apa kabar? Ya, izayak dalam bahasa Mesir, launak dalam bahasa Saudi Arabia. Nah, jadi ya, susahnya kita orang Indonesia kalau nggak ngerti jadi susah gitu kan. Nah, ini siapa tahu Pak Ibu nanti ataupun umroh ataupun berkunjung ke Mesir ya, izayak katanya itu, berarti apa kabar itu artinya, ya. Itu bahasa-bahasa yang tidak formal alias bahasa pasaran. Nah, dan kemudian na'am, kata-kata na'am ini ya, na'am, orang kita akan sering mendengar orang Mesir, orang apa, dia mengatakan aywah, ya, aywah. Aywah ini artinya na'am. Aywah. Nah, ini bahasa pasaran aywah. Nah, itu artinya ya. Nah, oke. Ya, na'am juga artinya. Ini bahasa pasaran. Ya. Ini sekedar untuk pengetahuan aja Bapak Ibu. Jadi kalau nggak usah dipraktekkan nanti di apa? Di Arab. Khawatirnya kalau dipraktekkan di Arab, dikira orang Arab kita ngerti semua bahasa Fusha. Dibantainya bahasa Fusha kita nggak ngerti gitu sama sekali. Tapi kalau untuk hanya sekedar sedikit-sedikit aja nggak apa-apalah kan gitu ya. Nah. Nah, sekarang kita coba untuk praktekkan yang belum, barangkali siapa yang mau praktek lagi yang untuk satu ini, yang dialog dengan Maryam dan Zainab. Mana Ustaz coba? Ya, silakan Bu Siska ya. Bu Siska sama ada lagi? Bu Intan nggak? Ibu Intan barangkali mau coba? Ya, ini untuk yang apa? Untuk kewarganegaraan. Bu Das ya, Ete. Iya. Dengan siapa Ustaz? Iya, silakan. Siapa aja? Atau kalau belum yang lain masih sibuk, bolehlah siapa aja gitu. Bu Sri boleh, Bu Leni bantunya juga boleh gitu tuh. Yang udah siap tadi Bu Siska, silakan. Mana Bu Siska nih? Bu Siska nggak ada? Coba Bu Das sejarah Ustaz. Ya boleh ya. Silakan. Yang lain mungkin barangkali mendengarkan dulu gitu, nggak apa-apa. Mbak Jarribi try. Ya, jarribi itu artinya try, coba ya. Dalam jarribi, coba. Tete. Iya, Siska ya. Ya, Siska kita coba. Ya, silakan. Muhadasah ya. Itu jadi Maryam ya, Siska. Boleh diganti dengan nama asli Bu, boleh. Oke, ya, tidak terlarang. Ya. Assalamualaikum. Masya Allah pasti. Ya. Silakan Siska. Mana Siska nih? Boleh. Sudah. Bu Siskanya sudah siap. Ya, silakan. Tafadhali ya Sayyidah Siska. Tafadhali, silakan. Tafadhal.
Tafadholi untuk perempuan tafadholi Ibu. Tapi kalau untuk Oh, laki-laki tafadhol. tafadhol ya. Nah, tafadholi itu artinya untuk perempuan, silakan. Kita Ya. biasa namanya tafadhol, tafadholi. Tafadholi untuk perempuan. Kalau tafadhol untuk laki-laki ditujukan. Terima kasih Ustaz. Ya. Udah oke, Siska? Udah kedengar suaranya? Nggak terdengar kah? Udah terdengar suara Kak? Nggak terdengar. Udah keluar suara Kak? Kayaknya sinyal di Siska deh kurang ini. Oh, sinyalnya. Siska lagi di mana? Lagi di kampus, Mem. Udah bagus Tapi suaranya. pakai HP. Itu udah bagus tuh. Udah Kak. keluar suaranya. Ya, silakan. Ya, oke, Siska. Ya, kita ulang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anti? Ana min Indonesia. Iya. Ya, boleh, betul. Ana min Indonesia. Ya, betul. Hal anti Misriyah? Bukan. Ibu, kalau Indonesia. Kalau sudah Mana dia dikatakan Indonesia, maka kalau untuk mau lihat jadi orang Indonesia, hal anti Indonesia, ada ujungnya. Karena di awalnya sudah disebutkan ana min Indonesia. Oh, Indonesia ya. tadi Ustaz ya. Bukan Mesir. Kita fokusnya nengok teks Ustaz. Iya. Ya, terserah lah atau mau Ya, dibuat oke, Ustaz. teksnya dulu. Ya, enggak apa-apa. Ya, tafadholi, la ba'sa. Ya. Mana lagi? Kita ulang aja lagi ya, Ustaz ya. Boleh diulang. Ya, Siska, kita ulang lagi. Tunggu sebelum diulang, buat kesepakatan dulu mau sesuai dengan teks atau sesuai dengan pribadi gitu, sesuai dengan keadaan. Teks aja lah dulu, Sis. Teks aja dulu, supaya jangan payah. Oke, sip. Ya, tepat. Tafadhol, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anti? Ana min Misra. Hal anti Misriyah? Naam. Ana Misriyah. Wa ma jinsiyatuki anta? Anti. Ana Suriah. Ana min Suriah. Ahlan wa salam. Ya, baik, sudah mumtazah ya, mumtazah tani. Ya, excellent ya. Mumtazah itu artinya excellent itu. Ibu. Sekarang saya ingin coba untuk memahirkan Bapak dan Ibu itu penggunaan ya seperti Indonesian, negaranya, kemudian orangnya gitu ya. Kan kalau seperti kita kan Indonesia menjadi Indonesian gitu ya. Malaysia menjadi Malaysian gitu ya, ataupun Malay gitu. Oke, kita coba dulu di sini. Saya stop dulu, saya screen share yang untuk mana dia? Nama negara. Ganti diri. Ini nama-nama negara Bapak Ibu. Dalam bahasa Arab, ya, Amerika, kata orang Arab, ya. Ana Amriki, kalau laki-laki, ana Amrikiya, ana Amrika, bukan ana Amriki, kalau itu orang Amerika laki-laki, ana Amriki, negaranya namanya Amerika, ya, Amerika, ya. Rusia sama Rusia, ya. Nah, kalau untuk laki-laki Amerika, seorang laki-laki yang berkeluarga negaraan Amerika itu Amriki. Kalau tulisannya mungkin bisa saya tuliskan Amriki. Ini Bapak, Ibu. Amriki. Ya. Kalau perempuannya tinggal tambahkan ya sebentar saya Amrikiyah.
Ini bedanya. Amrikiyatun. Nah, Amriki itu orang laki-laki kebangsaan Amerika. Kalau untuk perempuan Amrikiyah bahasanya. Nah, itu bisa Ibu Bapak kiaskan dengan yang di bawahnya Rusia, ya. Baik, kita coba ya untuk mengatakan saya akan tanya hal anti. Kalau untuk laki-laki, kalau untuk perempuan yang saya tanya. Kalau untuk yang laki-laki hal anta, ya, hal anta Amriki, ya. Berarti nanti Ibu jawabnya na'am, ya. Ana Amrikia gitu ya. Nah, baik. Kita mulai dari Ibu Dasmawati. Ibu Das ya. Bu Das. Ya, kita coba. Saya tanya, Ibu yang jawab. Ya. Hal anti Rusia? Hal anti Rusia ya Sayyidah? Ya Sayyidah Dasmawati. Ana Rusia. Ana Rusia. Ya, Baik. Ustaz. Ya, Ustaz. Ya, betul. Baik, Sahih. sahih. Ya. Sahih artinya benar, betul. Ya. Said Rifki, hal anta Faransi. Ini Faransi. Faransi, Prancis. Ya. Pak Rifki, hal anta Faransi. Pak Rifki. Kita tukar sama Bapak Putra. Ya, Said Putra, hal anta Faransi. Naam. Baik. Mungkin barangkali Bapak itu sedang sibuk banget itu ya. Bu Leni lah, Bu Leni. Hal anti Faransia, Bu Leni. Hal anti Faransia. Naam. Ya, naam. Ana Faransia. Ana Faransia. Ya. Baik, Ibu Sri, ya. Hal anti min Yaban. Hal anti min Yaban. Nah, ini sekarang saya ganti pertanyaannya. Ya. Ya. Jepang. Jepang. Ya. Ya, yang Jepang. Baik. Ya, Jepang ya. Baik, yang Jepang bahasa orang Jepang, Yaban ya. Ya, dalam bahasa Jepangnya dalam bahasa Arabnya Yaban. Ya, Yaban. Itu artinya orang Jepang. Mami teman Bapak. Mami teman Bapak. Mami teman Bapak. Tadi tidak ya. Ya. Pak Jem lah dulu, Pak Jem lah. Ustadz Jem Khairil. Allah. Baik, Samita Sauti ya Ustadz Jem. Allah, malu awak, malu. Mami mengerti. Allah, jago hati Mami. Ya, baik. Pak Jem Khairil, hal anta ma'ana ya Ustadz Jem Khairil? Sami'ta kalami ya Ustaz. Apakah Anda mendengar suara saya, Ustaz Jem Khairil? Baik. Kita coba lagi yang lain atau yang ada aja lah ya. Ya, Ustaz. Yang ada aja. Yang sudah terbuka ini Ibu Dasmawati. Ya, Ustaz. Ibu Wati aja lah saya bilang ya. Bu Das, Ustaz. Bu Das ya. Ya, Ustaz. Ya, Bu Das juga oke. Ya, la ba'sa ya. Bu Das, hal anti min Yaban? Hal anti min Yaban? Naam. Nah, bagus ya. Kalau ada pertanyaan dengan hal, itu biasanya jawabannya yes no. Kalau enggak yes ya no. Kalau ada hal ya. Ya. Ya, Ustaz. Ya. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Hal itu. Apakah itu artinya ya? Tuh. Baik. Hal anti Yabani, hal anti min Yaban? Naam. Ana pakai ana Ustaz lagi, Ustaz. Naam. Ya, ana Yabaniyah. Itu Ustaz. Bukan. Kalau saya tanya hal anti min Yaban, apakah Anda dari Jepang? Dari Jepang ya. Maka jawabannya ana min Yab. Naam, ana min Yaban. Naam, ana min Yaban. Gitu, ana min Yaban. Oh, berarti kalau ya tadi itu berarti orang Jepang gitu ya Ustaz ya. Kalau Yabaniya berarti orang Jepang. Berarti kita dari negaranya ya Ustaz. Yang saya tanya dari negaranya, apakah Anda dari negara Jepang? Hal anti min Yaban? Maka jawabannya naam, ana min Yaban. Bin Yaban. Ana min Yaban.
Ya, ana min Yaban. Ana min Yaban. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Ini ada beberapa negara ini mungkin barangkali bisa ditengok-tengok ya. Mungkin barangkali saya tengokkan di sini Bapak Ibu. Rusia ya, Faransa, Perancis agak sedikit berbeda penuturannya. Jerman yang lebih berbeda lagi, Almania. Ini bahasa Arabnya Jerman, Almania. Jepang, ya, Jepang, Yaban, ya, Cina, Sin. Mungkin barangkali Bapak Ibu pernah mendengar utlubul ilma walau bisin, tutulah ilmu walaupun ke negeri Cina, walaupun sampai ke negeri Cina. Itu ya, Sin ini, Sin. Tapi dengan short, bukan dengan Sin ya. Ini dengan short nih, Sin, artinya Cina, ya. Korea hampir sama bunyinya, Korea, ya, Korea. Ya, Kuri. Kalau kata orang Arab, anta Kuri, Anda orang Korea, ya lah, ana Indonesia. Saya orang Indonesia. Malaysia juga hampir-hampir sama, ya. Kalau hampir sama tuh nggak masalah, cuma Malaysia, ya. Singapura, Australia, Libya sama. Nah, untuk Saudi Arabia, ya, Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, ini kerajaan Arab Saudi, ya. Biasanya apa ya, KSA, orang mengatakan negaranya KSA, KSA, Kingdom of Saudi Arabia, ya. Nah, itu KSA. Kemudian ada Yordania. Ini agak sedikit beda, sangat-sangat berbeda sekali dengan bahasa Arabnya. Urdun, Al-Urdun negaranya, Yordania, ya. Sebutannya jauh sekali dengan bahasa kita. Palestina hampir mirip, ya. Cuman kalau Palestina sebutannya Filastin, ya, bukan Palestina tapi Filastin, ya. Irak juga sama. Sudan, ya. Sudan ini negara di sampingnya Laut Merah, Sudan itu. Di bawahnya negara Mesir itu Sudan. Lebanon, Lubnan, ya. Lubnan. India, Hind, ya, Hind. Kalau Filipina dan seterusnya. Nah, dan caranya nanti ini ada. Ini negaranya Indonesia, laki-lakinya Indonesia, perempuannya Indonesia. Caranya sudah ada, ya. Amriki, ya, laki-laki, untuk perempuannya Amrikia. Mesir, ya. Misri, ya, Misriyun, dan perempuannya Misriyah. Nah, ini kira-kira cara merubahnya. Saya kira nggak terlalu payah, dan ini ada mungkin kalau sempat dikerjakan menjelang-jelang tidur gitu ya, tengok-tengok. Nah, ini ada negaranya tadi sini, ya. Negara yang tadi di atas yang banyak ini, coba Bapak Ibu oret-oret, ya. Kalau negaranya Amerika, maka laki-lakinya berarti ini, artinya pria Amerika yang sudah ada di sini tadi. Nah, ini kan ada berapa nih? Ada 20. Ini juga nomornya ada 20. Mohon nanti dipindahkan, ya. Bapak Ibu apakan isikan begitu untuk melatih, ataupun kalau memang bisa langsung diucapkan, nggak apa-apa, diucapkan saja, ya. Siapa tahu kalau nanti mau buat di laptop, nah ini Bapak Ibu bisa pula belajar cara mengetik huruf Arab di laptop, ya. Azunu, ya, naktafi bihadzal dars bihadzal qadar, insyaallah naltaqi fi al-usbu' al-lahiq biiznillah. Barangkali cukup ya Bapak Ibu, karena sudah jam 12:10 yang di apa saya ini. Mungkin barangkali nasta'iddu lis-shalah, ya, kita siap-siap untuk salat. Mohon maaf kalau ada yang hal-hal yang kurang berkenan, ya. Semoga pelajaran ini bermanfaat bagi kita, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat alal khusus. Amin ya rabbal alamin. Syukron ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wa ilal liqa, sampai jumpa fil usbu' al-lahiq pada pekan yang akan datang biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Ustaz. Jazakallah. Jazakallah Ustaz. Jazakallah Ustaz. Ya. Wa jazakumullah khairul jaza. Karena ya kalau banyak jazakumullah kan bercampur. Jazakumullah. Kalau banyak laki-laki dan perempuan itu jazakumullah, itu berarti sudah menyangkut yang perempuan juga ikut dari situ. Sama seperti assalamualaikum, semuanya sudah terbawa baik laki-laki maupun perempuan. Baik, ya. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, maaf Ustaz Manan. Maaf, sudah ikut dari awal, maaf. Apa-apa, ya.
Mohon izin untuk apa dulu untuk apa hilang dari layar. Hilang dari layar. Ya, sama-sama. Mari.